itu mabuk kencing onta ya? Penyesat. Baik, penyesat. Kita nggak berbicara pandangan Yudaisme hari ini, Tuyul. Kita berbicara Tadi kamu bilang tadi pandangan sekarang. kampret. Salam satu Tuhan. Para sahabat, dukung semua ya channel Bensa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana Tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Pengikut Yesus adalah beda dengan Kristen pengikut Paulus. Bukan, Yudaisme itu Beda. ada agamanya juga, kawan. Ya, memang. Sekarang jadi yang sinagoge, yang di sinagoge ini Kristen. Di mana Yesus mengajarkan Yudaisme? Yesus mengajarkan Taurat. Iya, kamu tadi barusan bilang Yudaisme itu kan Iya, agama. karena memang Di mana Yesus mengajarkan itu. Iya, yang disebut di mana Yudaisme itu, Ya udah, di mana Yesus menyebut Yudaisme? Di Yang dalam disebut mana? Yudaisme itu adalah orang-orang yang mentaati hukum Taurat, mereka berasal dari keturunan Yakub. Ya Itu udah, di Yudaisme. mana kata Yesus, ikutlah kamu kepada Yudaisme, di mana? Matius 23. Kita buka ya. Sabar ya. Silakan. Kamu suka mempelesetkan. Silakan. Dari kemarin Kasihan kamu nggak bisa Delo. membuktikan Yudas disalib. Kasihan Delo. Silakan. Saudara, nggak boleh Silakan bohong. baca Matius Ini 23. Baca. Bulan puasa ini. Baca dong, nangis kau kan? Ritual kaum Sabi ini nih, jangan kamu Nangis lupain, kau saudara. kan? Nangis kau kan? Sabar, ini saya baru ngambil. Baca Matius 23, baca. Dari Alkitab aja, saya malas. Sebenarnya 2 HP saya mati. Baca. Enggak usah terlalu banyak sekali 23 ya. Lalu. 23 apa kata Yesus? Sabarlah, saudara. Kamu nggak memplesetkan ya? Generasi. Kamu itu suka Hancur mempleset. Dari kemarin kamu itu memplesetkan, nggak terbukti. Hancur Kristen, hancur. Judas semua itu nggak terbukti. saudara. Hancur Kristen, hancur. Oke, ayat berapa, saudara? Matius 23 nomor 1 sampai nomor 3, silakan. Judulnya saja, saudara. Yesus mengecam ahli-ahli Taurat. Ya silakan Anda baca. Silakan. Cam. Kan oknum, bukan ajarnya yang dikecam. Oknumnya, kasihan ya loh. Oknum yang Ahli-ahli dikecam. Taurat itu mengajarkan untuk mengikuti hukum Taurat, saudara. Baca dong, Saudara. baca dong. Dikecam ya, saudara. Baca. Mau saya buka videonya. Baca. Kenapa kau nangis? Kenapa kau tidak berani baca? Bentar. Si Taurat ini yang mengajarkan hukum Taurat, saudara. Iya, silakan kau baca. Kau baca isinya. Apa isinya? Yesus mengecam ahli-ahli Taurat. Ya, terus Orang-orang Farisi. Aduh, kenapa? gimana saudara? Coba baca isinya. Itu kan perikop yang dibuat oleh lembaga Bible. Bukan perkataan Yesus gitu. itu. Bukan perkataan Yesus itu. Itu bukan. judul film. Siapa ini? Aku baca dong. Itu kan belum dibaca teman-teman. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak Dan kepada murid-muridnya. Pada murid-muridnya. Ya, saya baca dulu, saudara ya. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Ya kan? Ya. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka. Apa tadi apa perintahnya? Karena mereka mengajarkan tapi tidak Apa nomor 3-nya? Apa nomor 3 dari data ini, perintah Yesus apa nomor 3-nya? Sebab itu Iya, turutilah apa? Iya, Turuti dan turutilah lakukan apa? segala sesuatu yang mereka ajarkan. Yang mereka ajarkan perjanjian lama atau perjanjian baru? Jawab. Terus Yesus berkata kepada siapa? Jawab. Kepada bangsa di luar Yahudi atau tidak? Jawab. Murid-murid Yesus itu siapa di situ? Sebab Jawab. itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Ahli Taurat mengajarkan tanak perjanjian lama atau perjanjian baru? Jawab. Kok tanah perjanjian lama atau perjanjian? Itu nggak ada perjanjian baru, saudara. Menangis Gini, lagi. kamu salah Menangis dasarnya. lagi. Di tanah itu nggak ada perjanjian Menangis baru. lagi. Saudara Menangis Juma. lagi. Di tanah ini ada perjanjian Menangis lagi. Saya ulang lagi. Saya ulang Maka lagi. berkata Yesusnya kemudian berkata,
Sebab itu, wahai murid-muridku, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Pertanyaan saya, yang orang-orang Farisi dan juga ahli Taurat lakukan dan perintahkan itu isi Taurat atau isi Perjanjian Baru kitabnya Kristen? Jawab. Tuh, ya Taurat Jawab. lah. Kan perjanjian baru belum ada di situ. Terus? Berarti Yesus mengajarkan menjadi Yudaisme penganut Taurat atau mengajarkan menjadi Kristen? Di mana Yudaismenya? Di mana kata Yudaisme? Mulai lagi bertanya. Kamu nggak bisa menjelaskan. Mulai lagi pelintir. Mulai bisa menjelaskan nggak, saudara? Orang Yahudi ini ajarannya Yudaisme atau Kristen? Makanya di situ dia sendiri berkata kepada orang Yahudi, bukan kepada kita, saudara. Saya ulang Kita ini bukan keturunan Yahudi. Saya ulang lagi. Yesus memerintahkan murid-muridnya. Yesus memerintahkan murid-muridnya, turutilah dan lakukanlah semua yang mereka ajarkan. Pertanyaan saya, orang Yahudi pada zaman itu mengajarkan Perjanjian Lama atau mengajarkan Perjanjian Baru? Jawab. Jadi tidak ada kata semua. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka segala ajarkan dengan semua itu kepadamu. sama tuh Ya. Tetapi janganlah kamu ini penting. dengan semua Tetapi itu janganlah sama. kamu turuti perbuatan mereka. Mau dipelintir lagi. Mau bikin terjemahan baru. Mau bikin terjemahan baru lagi. Saya baca bawahnya. Sebab itu. Bacanya juga, saudara. Lakukan. Masih satu ayat itu, saudara. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Yang harus dituruti adalah apa? Ajaran mana yang harus dituruti? Jawab. Paham di situ. Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru? Kan Jawab. itu Yesus berkata kepada mulai ngomong sendiri dia, mulai ngomong sendiri. Ini bukti kamu pagan. Agamamu pagan. Agamamu pagan. Sekarang begini. Saudaraku. Sekarang begini. Sebab itu turutilah. Sebab itu turutilah dan ikutilah, lakukanlah semua yang mereka lakukan, ajarkan kepadamu. Pertanyaannya, apakah ketika murid-murid Yesus melakukan semua yang diperintahkan oleh orang Yahudi, menjadikan murid Yesus menjadi Kristen atau menjadi Yudaisme? Jawab. Udah, ke konteksnya aja. Apa yang kamu bilang orang Kristen gak ngikuti tadi? Enggak, kamu mutar-mutar. Kalau orang Kristen, dengar. Mau bilang sunat. Mereka dengar. Kalau orang Kristen, mereka mingguan, mereka makan babi, mereka tidak bersunat. Oke, mereka menyembah Kristus, mereka pengikut Paulus, mereka mengkitabkan surat kepompong dari Sebutkan sama saya di mana perkataan murid-murid Yesus tidak pernah makan babi. Coba, di mana dalilnya? Di mana dalilnya? Sebab itu, di mana dalilnya? turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Pertanyaan saya, kalau muridnya menuruti segala sesuatu yang diperintahkan oleh orang Farisi dan ahli Taurat, mereka menjadi Kristen atau menjadi Yudaisme? Jawab. Kristen itu kan pengikut Yesus. Mulainya ada. Saya tidak minta. Makanya ada dinamakan Yudaisir, saudara. Saya tidak minta. Yudaisir itu orang Yahudi Kristen. Saya minta ini kelompok agama masa lebay. Yesus tidak pernah mengajarkan Yudaisme, tidak pernah. Bicara sendiri dia. Kenapa ada dikatakan orang Yudaisir? Karena memang murid-murid Yesus sendiri orang Yahudi. Turutilah dan lakukan segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Pertanyaannya muncul, kalau murid-murid Yesus, kalau murid-murid Yesus ini mengikuti segala yang diajarkan oleh orang-orang Farisi dan ahli Taurat pada zaman itu, maka murid Yesus menjadi Kristen atau menjadi Yudaisme? Jawab. Yaudah, maka saya tanya, di mana semua murid itu dikatakan bersunat? Di mana semua murid itu tidak makan babi? Coba kamu jelaskan dalilnya, atau saya nggak baca? Memelintir lagi. Berat, saudara-saudara. Kamu nggak paham pengajaran. Berat.
pengajaran saudara. kamu nggak ngerti ya maksud pengajaran Yesus berat memang kepada orang-orang Yahudi, kamu memang. nggak ngerti. Memang berat karena Kristen ini memang pagan. Tanya berat. Iya berat. Sekarang murid-murid Berat, Yesus saudara. kalau mentaati segala yang diajarkan orang Farisi dan ahli Taurat, mereka ke gereja atau ke sinagoge, mereka makan babi atau tidak makan babi, mereka Saudara, bersunat atau tidak bersunat. Jawab. Gereja belum ada di situ, saudara. Berarti kesimpulannya gereja adalah ajaran baru, betul? Tidak, karena Ya, Santo tidak Petrus lagi. sendiri. Santo Tidak Petrus lagi. sendiri. Saat Yesus Masalah berkata generasi. kepada Santo Petrus, dan di atas batu masalah karang generasi. ini, saudara, kita baca itu. Hancur Kristen. Hancur Kita bertanya, bilang ya? hancur. Boleh saya hancur. bertanya? Hancur. Boleh saya Jawab bertanya? dulu. Jujur dulu dong, jujur dulu. Saya jujur loh. Apa? Saya jujur dari tadi. Apa? Kau jujur kenapa? Ya, saya bilang itu kan ketika orang murid-murid Yahudi Yesus- mengikuti hukum Taurat. Ya, berarti mereka Bagaimana dengan murid-murid yang tidak Yesus. keturunan Yahudi gini, saudara? Berarti Bagaimana murid-murid orang tidak Yesus. keturunan Yahudi? Berarti murid-murid Yesus Kristen atau Yahudi? Yudaisme. Jawab. Loh, Yahudi atau Yudaisme? Yang mana yang pertanyaanmu? Yudaisme dong, ajaran kan. Jadi murid-murid Yesus. Yaudah, di murid-murid mana Yesus- dikatakan Santo Petrus Yudaisme? Di dalil mana? Dengar, Ini kamu dengar. baru ngomong ya? Kamu baru Dengar. ngomong. Tunjukkan Dengar pesannya. dulu dong, dengar dulu. Gak Berarti bisa. murid-murid Yesus ketika mentaati perintah Yesus untuk mendengarkan dan melakukan segala sesuatu dari ahli Taurat dan Farisi, mereka menjadi Yudaisme, penganut Taurat, atau menjadi Kristen, penganut Roma, Galatia, Filipi. Jawab. Oke, terima kasih saudara ya. Kamu berkata bagaimana di situ Yesus mengajarkan untuk murid-muridnya mengikuti Ya. hukum Taurat itu sebagaimana mereka dilahirkan sebagai bangsa Yahudi. Berarti Kamu murid-murid mendalilkan- Yesus, Sabar dulu, sabar. kesimpulan aja langsung. Murid-murid Yesus yang asli Yudaisme atau ada, Kristen. Nggak ada datanya Yudaisme, Kristen. Mulai ngaco. Udah kamu tunjukkan Mulai ngaco. baik manuskrip, naskah apapun yang Nggak mengatakan bisa dia Yesus teman-teman, nggak Yudaisme. bisa, nggak bisa. Coba tunjukkan. Dia nggak mau tunjukkan. jujur. Dia Kan nggak nggak mau jujur. berani. Dia nggak mau jujur. Nggak berani. Ini Gini, padahal saudara sudah Juma, sangat jelas. saya loh. sudah enak. Sudah saya sudah sangat enak. jelas. Sudah sangat jelas nih. Tunjukkan kalau Anda ada minta- naskah, Anda kalau minta- ada manuskrip yang Anda mengatakan minta Yesus Yudaisme. Tunjukkan. Buktikan kepada saya. Kami katanya. yang membuktikan, Di mana kami menuduh Yesus Yudaisme. mengajarkan Yudaisme. Yudaisme Kamu yang itu menuduh apa? Yudaisme murid Yesus. Tunggu. Yudaisme itu apa? Yudaisme adalah Ya agama daripada orang Yahudi. nah, Gimana sih kamu pada ini? saat Anda sudah Kok mengerti bertanya? tentang hal tersebut, kenapa Anda tidak mau jujur? Ketika ada perintah Saya sudah Yesus kepada pengikutnya. jujur. Oke, kita Yaudah, ulang lagi yaudah. kalau gitu. Kalau ada Murid-murid naskah yang mengatakan murid Yesus Yudaisme. Gini, saudara. Ketika menjalani seluruh perintah yang dilakukan oleh orang Farisi dan juga ahli Taurat, ketika mereka melaksanakan dari A sampai Z, maka yang nampak di mata kita, mereka ini pelakon Yudaisme atau pelakon Kristen. Jawab. Ya Kris. Mulai. Ya saudara Juma. Saya kan tadi tidak membawa suatu kesimpulan. Kamu yang membawa ke suatu kesimpulan kan? Iya. Bahwasanya Dong. Kan iya saudara udah kami Muslim tunjukkan di sama sini. saya yang berkata. Saudara-saudara kami Muslim di sini Tunjukkan ingin sama saya. membuktikan bahwa Kristen itu pagan. Enggak ya, tunjukkan saja sama ending- saya. Murid-murid ending Yesus itu ajaran. Yudaisme di mana? Di mana Nah, ini- terserahmu? ini Manuskrip kita- manapun terserahmu. Ini kita pandangannya udah jelas. Kok lari ke situ? Kamu nggak ngerti di situ pengajaran Yesus Dengar. Yang di kepada bawah, yang di muridnya bawah, dengar. Yang di bawah. yang lahir Yang di bawah sebagai dengarkan. Orang-orang Yahudi Bani Israel. Orang-orang Yahudi Bani Israel. Orang-orang yang hari lahir sebagai ini orang di mute. Yahudi. Orang-orang Yahudi yang hari ini menjalankan kitab Tanakh yang masih ada di Israel sana, mereka agamanya disebut Kristen apa Yudaisme? Jawab yang di bawah. Kita nggak usah peduli orang ini, dia sudah mulai gila. Cepat. Ayo teman-teman, biar dia sadar.
yang dibawa Yudaisme. Yudaisme. Berarti murid Yesus Yudaisme atau Kristen? Jawab. Mana murid Yesus dikatakan Ya Yudaisme? kamu sendiri mengatakan Yudaisme. Coba lihat. Bukan kamu yang mengatakan. Itu dia di sana orang Yahudi. Yudaisme. Kan mereka nggak percaya kebangkitan Yesus. Malu dia. Kan mereka nggak percaya Mesias. Loh, kamu yang malu. Kamu yang malu. Malu dia. Orang Yahudi Saya ulang yang lagi. masih di tembok ratapan Saya ulang ya. lagi. Mereka tidak percaya Mesias Saya di diri ulang Yesus. lagi. Jadi saya bertanya samamu, kamu Saya sudah menyimpulkan ulang tadi, lagi. apa saudara? Matius Kamu bertanya 23, Matius Saudara, 23, tunjukkan sama. ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan. Kalau pengajaran tentang penyaliban, bangkit dari kubur, menjadi Tuhan, itu sudah ada, berarti mereka bukan Yudaism. Nah, pertanyaan lanjutannya kemudian adalah, ini salah. adakah, dengar, adakah ahli Taurat, orang Farisi mengajarkan kepada murid-murid Yesus bahwa Yesus akan bangkit dari kubur menjadi Tuhan bagi mereka? Ada enggak? Sehingga mereka harus menjadi Kristen. Ada enggak? Ada enggak? Oke, pelan-pelan Ada. kita ya. Nah, silakan. Ya, jangan marah-marah ya sahabat ya. Silakan. Makanya kamu dari awal tidak tahu Yahudi agama Yudaisme itu apa sih? Itu kan agama yang tidak percaya bahwa Mesias di dalam diri. Ya, memang Yesus Tetapi apakah orang ya? Yesus. Sabar dulu. Yesus Sabar tidak dulu lah, mengajarkan saudara. aku. Kebangkitan penyaliban itu ajaran yang muncul belakangan. Saudara Juma, Pertanyaan saya, ini kita pengajaran Yesus, bukan pengajaran Kristus palsu, bukan. Yesus, Nabi Yesus yang kita bahas. Anda berbicara kan tadi, bertanya bagaimana Yesus Anda katakan pengikutnya adalah Yudaisme. Saya kasih data. Oke? Nah, sekarang Anda menipu lagi tuh. Anda mengatakan, oh mereka menjadi Yudaisme karena nggak percaya. Karena nggak percaya kebangkitan katamu. Iya kan? Nah, sekarang ada nggak murid-murid Yesus menerima pengajaran dari ahli Taurat dan orang Farisi bahwa guru yang ada di samping mereka itu akan mati dan bangkit menjadi Tuhan? Bagi mereka ada nggak? Silakan. Bentar ya, kamu kalau saya menjelaskan, kamu diam ya. Saya tahu kau tidak tadi menjelaskan, belum selesai. kau mengaburkan. Saya bertanya apa? Saya tahu jawabanmu apa. Tidak semua orang Yahudi itu Yudaisme, saudara Juma. Enggak usah Ada kesana. orang Yahudi juga yang Kristen. Bukan masalah Sabar dulu, ada biar saya atau jelaskan. tidak ada. Ini Biar kau berbicara ngerti. ajaran. Biar kau Ini ngerti. berbicara ajaran. Jadi ada orang yang Ini percaya, berbicara ajaran. Bukan orang yang tidak berbicara, percaya. bukan Sudah, berbicara sabar ya. mengenai keyakinan orang pada saat itu. Ini berbicara keyakinan itu mengenai ada ajaran. ajarannya. Nah, sekarang ketika orang Yahudi, orang Farisi, ahli Taurat, diikuti oleh murid-murid Yesus, seluruh ajaran sesuai dengan perintah Yesus, mereka menjadi Kristen penyembah Yesus, atau menjadi Yudaisme penyembah Elohim. Jadi kalau kamu mengutip Matius 23 tadi, itu tidak ada eksplisit mengatakan Yudaisme ataupun Kristen. Itu nanti setelah itu muncul. perintah. Turutilah dan lakukanlah. Turutilah dan lakukanlah segala yang diperintahkan, yang diajarkan kepadamu. Menghantarkan orang-orang murid Yesus ketika melakukan segala apa yang diperintahkan, dia jadi Yudaisme atau jadi Kristen. Diulang lagi nih. Ada di situ Yudaisme, Kristen belum ada di situ. Juma, saudara Juma. Tuyul. Pandangan Jangan kita kau yang bicara. sekarang ini Kalau tuyul. Gini, oke, mau pandangan kemari kita. kan? Pandangan Mau kita. pandangan kemari kan? Biar saya Pandangan jelaskan. kita. Ya? Boleh? Ketika Iya, orang-orang yang disebut murid Yesus, dengar, murid Yesus melakukan segala apa yang diperintahkan oleh orang Farisi sesuai dengan perintah gurunya sendiri. Menurut kita orang yang hidup zaman sekarang, ketika murid Yesus melakukan segala apa yang diperintahkan ahli Taurat dan orang Farisi, kita lihat mereka murid-murid Yesus ini dengan kacamata telanjang, mereka mempraktekkan ajaran Yudaisme atau mereka mempraktekkan ajaran Kristen? Jawab. Oke.
Di situ di Matius 23 kalau kamu baca belum ada tentang pengajaran Yudaisme ataupun Kristen itu nanti eksplisit kata Kristen itu. Ini pemandangan kita, pemandangan. Artinya Apa yang konteks? kita pandang hari ini ketika Lihat murid-murid konteksnya. Yesus. Nah, konteks. Justru konteks itu yang kita bahas. Iya pada zaman itu kau kan berbicara. Pada zaman kan, itu udah mulai. murid Yesus. Dengarkan Udah saudara. mulai. Jangan kau Saudara-saudara, sombong. diskusi samamu. Dengarkan. Memang susah kalau penipu mau lolos di saya, nggak bisa. Nggak bisa penipu lolos di Bang Suma, nggak bisa. Iblis pun ngaku kalah, mundur. Kenapa? Oke. Kan tadi sudah Orientasi saya saya kata. itu jelas mengajak ente berakal, Enggak. bukan mengajak ente Saya jadi bodoh. berakal. Sekarang pandangan kita nih, Islam Kristen Nih, sini bertemu saya di katakan meja, kepadamu. dengar. Islam Kristen bertemu di meja diskusi debat, membawa materi tentang Yesus. Ketika Yesus berkata, "Wahai murid-muridku, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka, orang-orang Farisi dan ahli Taurat ajarkan kepadamu. Tapi ingat, jangan kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkan tetapi tidak melakukannya." Artinya mereka mengajarkan Taurat, tapi tidak mempraktekkannya, sama seperti Kristen. Nah, sekarang muncul nih, di tahun 2026 kamu dengan saya bertemu, membahas ini. Pandangan kita ke depan, mundur ke belakang. Ketika murid-murid Yesus melakukan segala apa yang diperintahkan oleh orang-orang Farisi dan ahli Taurat, maka yang nampak bagi mata kita hari ini kepada mereka, andaikan kita nonton film, murid-murid Yesus ini mempraktekkan rutinitas ritual agama Yahudi atau rutinitas ritual agama Kristen. Jawab. Saya mau jawab, tapi jangan dipotong dalam 2 menit, boleh? Silakan. Kalau dipotong saya nggak mau menjawab. Karena memang tidak ada jawabannya. Karena kau akan sembunyikan itu kebenaran. Kebenaran kau akan sembunyikan. Silakan. Saya rasa sudah cukup jelas pernyataan saya. Silakan. Oke ya. Oke, tadi kamu bertanya ya Saudara Juma, pandangan kita sekarang ini bagaimana orang-orang yang mengikuti ajaran Yesus tadi ya. Kamu pun lupa ajaran Yudaisme itu sekarang ini, apakah dia percaya kepada kebangkitan Yesus? Mulai. Kan nggak nyambung. Kita tidak Kan nggak berbicara. nyambung. Tuyul. Kita Loh, Yesus itu kan bangkit, berbicara ya. Menceritakan Injil. Kamu itu mabuk kencing onta ya? Penyesat. Cuma. Hei penyesat. Kita nggak berbicara pandangan Yudaisme hari ini, Tuyul. Kita berbicara Tadi kamu bilang tadi pandangan sekarang. Kampret. Pandangan kita terhadap keadaan murid Yesus masa itu. Ketika murid Yesus mempraktekkan seluruh apa yang diperintahkan oleh orang Farisi dan ahli Taurat, maka yang nampak oleh pandangan kita terhadap keadaan mereka adalah satu, mereka mempraktekkan rutinitas ritual sebagai orang Yudaisme, atau mereka mempraktekkan perilaku rutinitas sebagai seorang Kristen. Jawab. Ini yang kedua kalinya. Tadi saya sudah bilang apa? Beri saya 2 menit, jangan dipotong. Kamu Baru saya ngomong 5 detik. Kamu belum beberapa detik sudah menipu. Biar orang menilai, Saya nggak ada menipu. Saya nggak ada menipu. Orang Ya. sudah menilai. Yang Biarkan saya bicara 1 menit aja. pandangan kita Jangan dipotong. terhadap Nanti terserahmu. keadaan. Dengar. Pandangan kita terhadap keadaan murid Yesus pada saat itu. Kan sekarang kau mengatakan apa jawabanmu? Tadi saya Sekarang orang Yahudi itu tidak percaya kepada nenek Mukiper. Saya tidak tanya itu, Tuyul. Yang saya tanya, halo. ketika orang Farisi ahli Taurat memerintahkan kepada murid Yesus dari A sampai Z, dan Yesus menyambut itu,
dengan mengatakan lakukan segala apa yang perintahkan mereka kepadamu, tapi jangan kau contohi perbuatannya. Pertanyaannya, ketika murid-murid Yesus pada zaman itu mempraktekkan, menuruti, melakukan, mengerjakan segala sesuatu yang diajarkan oleh Farisi dan ahli Taurat, maka cakupan perbuatan mereka, rutinitas ibadah mereka sebagai orang yang berkeyakinan punya agama, mereka mempraktekkan prosesi agama Yahudi atau mereka mempraktekkan prosesi agama Kristen? Jawab. Jadi saudara Juma, jika kau membawa pada konteks masa itu, Yudaisme pun belum ada. Maka saya mau ketawa lihat kamu nih dari tadi. Udah, teman-teman. Kamu gimana? tadi berbicara konteks. Gimana Pada teman-teman? zaman itu nggak ada Yudaisme Bagaimana teman-teman? itu. Gimana teman-teman? Anda Ya, lihat boleh sendiri saya kan? ngomong? Boleh saya ngomong? Silakan. Oke. Jadi kamu tadi bilang kita harus berakal. Justru yang nggak berakal itu saudaraku Juma. Ada orang yang mengatakan melakukan perjalanan ke Masjid Al-Aqsa, tetapi masjid itu baru coba dibangun lihat. setelah dia meninggal. Loncat kemana-mana. Wali dasar secara ulul albab. Materi Islam Saudara Juma. itu hanya untuk orang berakal. Ini nggak berakal. Di mana Tidak bisa. berakalnya? Hei, saudaraku, kamu jangan gila. Masjid Murid-murid Al-Aqsa. Yesus, diam. Murid-murid Zaman Yesus, Umar, saudara. diam. Murid Yesus itu mempraktekkan keyakinan mereka, ya atau tidak? Murid Yesus mempraktekkan keyakinan mereka, ya atau tidak? Mempraktekkan keyakinan mereka. Saya disuruh diam. Ini ditanya. Ini mulai gimana aja kan? moderator ini? Loncat kemana-mana, udah. Bukan, Teman-teman, saya apa ngomong masih di mau mute, terus dipertahankan Anda binatang bertanya. seperti ini? Binatang seperti ini Nggak mau dipertahankan? berani. Ulaika kal ambalhum adallu. Orang-orang kafir laknatullah itu lebih hina dari binatang ternak. Juma takut sama gue. Ya, silakan lah, silakan kita diskusi, silakan kita diskusi. Juma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. buka mic gue. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Islam Ya, nggak silakan. kenal Al-Quran. Silakan Islam nggak saudara. kenal Al-Quran. Iya, mari kita kaji, Islam nggak kenal Al-Quran. mari Ayo, kita kaji. kapan Al-Quran turun? Kapan Islam- Al-Quran turun? Ayo, Kenapa dalilnya kau sebutin. Iya. Saudaraku, saudara di mute dulu. Pelan-pelan ya, pelan-pelan. Islam nggak Pelan-pelan. di mute Saudara. lo cengeng. Iya, makanya pelan-pelan. Kalau saya bicara kan Anda bertanya. Takut. Enggak. Kamu jangan mengganggu narasi bilang takut. saya. Ah, itu kan. Jangan ganggu Lu bilang narasi takut, saya. men. Saudaraku, Anda bertanya, ya jangan di mute. Takut lo masalahnya. Jangan yang Jadi, di mute dong. Gentle sama gue. ketika Anda bertanya kapan dan di mana kemudian umat Islam itu mengenal Al-Quran, Anda kan bernarasi Islam tidak mengenal Al-Quran. Ya. Nah, kalau Anda Amin. tahu, Betul. kalau Anda tahu Islam tidak mengenal Al-Quran, lalu kenapa Anda bertanya tentang Al-Quran? Kapan kan lo bilang lo tahu Al-Quran? Lo kan bilang kenal Al-Quran. Loh, tadi Anda mengatakan kami Makanya tidak mengenal kapan? Al-Quran. Sadar nggak ini? Iya. Anda mengatakan Berarti lu benar, kami kan? tidak Berarti gua benar, mengenal Al-Quran. Kami tidak Amin, mengenal benar. Al-Quran. Nah, terus Anda bertanya ke kami, kapan Al-Quran diwahyukan? Apa nggak gila ini? Makanya kan gue bilang Anda lo nggak kenal Al-Quran. harus Berarti gue benar dong. menjelaskan. Gue benar berarti. Kenapa? Berarti gue benar. Ya, jelaskan dulu. Apa alasan Ayo. Anda mengatakan kami tidak mengenal Al-Quran? Jelaskan, silakan. Karena Islam nggak tahu kapan Al-Quran turun. Oh, itu Ayo. aja? Benar nggak? Itu Iya. aja gitu? Iya. Apa alasannya? Iya. Karena Islam nggak tahu kapan Al-Quran turun. Alasannya Anda mengatakan Ayo. kami tidak tahu? Iya. Nggak tahu. Ayo. Kalau tahu mana Alasannya, kapan Al-Quran turun? alasannya. Iya. Alasan Anda Islam mengatakan nggak itu. tahu. Hmm. Alasannya Anda mengatakan itu Apa? apa alasannya? Islam nggak kenal Ya, Al-Quran masa karena cuma kayak Islam gitu nggak tahu. doang? Masa kayak gitu doang? Anda Bilang nggak tahu. Anda membawa Jangan sesuatu. kemana-mana. Anda Gue membawa jelas sesuatu. loh. Gue jelas loh. Islam nggak kenal Al-Quran. Ya kan Nah, cuma begitu Islam nggak tahu doang. kapan Al-Quran.
Kan cuma itu doang. Berarti gue bener dong. Buktikan. Berarti gue bener dong. Buktikan kalau kami tidak mengenal Al-Quran dan tidak tahu kapan Al-Quran turun. Buktikan. Kapan Al-Quran turun? Kapan Al-Quran turun? Kau cuma bertanya. Buktikan dong. Gue udah bilang. Iya, buktikan. Gue loh. Buktikan. Kalau lo kena Al-Quran, Anda yang deklarasi kok jadi kami yang harus buktikan. Lu cuma balik doang. Oke, buktiin baik. mana kapan Baik. Al-Quran turun? Mana Baik. dalilnya? Ayo. Di dalam Islam dikenal malam 17 Jangan duit gue. Ramadan. Jangan emosi, santai aja. Di dalam Islam Jangan duit gue dong. di dalam Islam dikenal malam 17 Ramadan itu dikenal sebagai malam apa? Dalam Islam. Cuman bernarasi doang. Saya pun bisa kalau mau cuman keras-keras kosong. Saya mengatakan Kristen tidak mengenal Bible. Kristen tidak mengenal Bible. Apa buktinya? Kristen tidak tahu tanggal berapa Lukas dituliskan. Tanggal berapa Roma dituliskan. Tanggal berapa Galatia dituliskan. Kristen nggak tahu. Pekerjaan apa itu? Diskusi apa itu namanya? Emang lu tahu segitu banyak kitab lu itu dituliskan tanggal berapa, hari apa, jam berapa, di mana? Inilah yang Al-Quran katakan, ya kan? Ulaika kal an'am bal hum adallu. Ulaika humul ghafilun. Sebenarnya pagan itu kan berasal dari suku kata paganus ya, berasal dari artinya pedesaan gitu loh. Karena kan kalau kepercayaan di pedesaan dulu, percaya kepada benda-benda bumi yang bisa memberikan manfaat. Contoh batu. Jadi orang itu percaya batu bisa memberikan ada manfaatnya bagi manusia, bisa mengampuni dosa kah, bisa memberi berkat kah, begitu. Jadi pagan itu biar tahu, jangan asal sebut pagan, tapi artinya nggak tahu gitu loh. Ya nanti kena muka sendiri, karena pagan itu penyembah batu itu adalah agama pagan, gitu loh. Betul. Begitu. Ada yang mau masuk? Guru-guru, sahabat-sahabat. Silakan Guru, silakan. Iya. Jadi ada benarnya yang saudara sampaikan itu. Ketika kemudian mendudukkan batu sebagai Tuhan. Nah, sayangnya di Islam tidak ada mendudukkan batu itu sebagai Tuhan. Batu dalam Islam itu hanya bagian daripada prosesi ibadah sesuai dengan perintah atau instruksi. Contoh Artinya misalnya, menyampaikan. Sabar, saya dulu bernarasi, nanti Anda lanjut. Contoh misalnya di dalam agama Yahudi, mereka mengambil sebuah wadah, menggunakan wadah untuk sebagai alat mendekatkan diri kepada Tuhan mereka. Contoh tai sapi. Keluaran 29:14. Ambillah tai sapi itu, kulit dan dagingnya, bakarlah di luar kemah. Itulah korban penebus dosa. Contoh ya, ini contoh. Apakah kemudian mereka menggunakan tai sapi ini sebagai Tuhan? Tidak. Begitu juga dalam Yesaya 6. Ini saya bacakan dalilnya. Tetapi seorang daripada serapim itu terbang mendapati aku. Di tangannya ada batu bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Dia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, batu bara ini telah menyentuh bibirmu. Maka dosamu telah dihapuskan dan dosamu telah diampuni. Jadi di situ batu bara. Bukan berarti orang ini menyembah batu. Itu yang perlu Anda pahami. Nah, ada satu hal ketika Anda mengatakan menyembah batu itu adalah pagan. Kita lihat dalam Kisah Para Rasul 4:11. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan. Yesus simbol batu, apakah disembah? Disembah. Berarti orang Kristen menyembah simbol batu. Kembali kepada pernyataan saudara sendiri, yang dimaksud pagan adalah yang menyembah batu. Simbol kekristenan adalah Yesus. Yesus simbol batu. Dan bahkan dikatakan dengan sangat terang dalam kitab saudara, Yesus itu adalah batu. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika Yesus adalah batu,
kita lihat di pengajaran Paulus, rasulnya orang Kristen, terkait dengan ketuhanan Yesus, di dalam Kolose 2 nomor 9, rupa-rupanya batu sakar Yesus itu juga adalah Tuhannya orang Kristen. Itu dalil. Jadi Yesus adalah batu sebagai hiperbola, majas, tetapi Yesus betul-betul adalah batu. Karena kenapa? Ketika disalibkan, dia ikut dengan batu zakar. Batu sakar Yesus itu batu dalam pandangan kita sebagai orang Indonesia. Maka hari ini, ketika Anda mengatakan pagan adalah penyembah batu, itu sama dengan Kristen penyembah Yesus, sama dengan Kristen penyembah batu, sama dengan zakar manusia. Itu fakta, itu real. Anda nggak bisa kemana-mana. Silakan. Ada satu definisi yang memang kontras tentang memahami paganisme kata orang Indonesia. Adalah sesuatu yang memang diperhamba, dipertuhan dengan bisa dilihat, dirasa, dan sesuatunya. Tetapi ketika Tuhan itu tidak nampak, itu bukan pagan. Ini persis yang di dalam surah Al-Baqarah dikatakan, kenapa kamu menyembah batu-batu ini? Kemudian orang-orang pagan dulu di zaman dikatakan, nahnu la na'budu illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Kami tidak menyembah ini semua, melainkan ini cuma perantara mendekatkan kita kepada Allah. Nah, ini sebetulnya pagan, penyembah berhala. Itu istilahiyahnya, bukan sekedar harfiah yang tadi disampaikan teman kita itu. Ya, terima kasih. Silakan Master Kalam. Gini teman-teman, suara saya kedengaran nggak? Iya aman, silakan lanjut. Oh. Iya, lanjut. Ada suaranya, lanjut. Silakan kalau mau menanggapi. Monitor, Master. Master monitor. Yang langsung membisu kau. Buat satu pernyataan dari Bang Juma kau langsung mingkem. Aduh. Padahal suhu ini Master artinya. Iya. Lanjut aja Bang Juma mungkin. Sambil dia pingsan nunggu kelemer. Silakan. Aina. Iya, jadi Kolose 2:9 itu nggak bisa dipungkiri. Kolose 2:9 ya mau tidak mau Kristen penyembah batu, nggak bisa tidak. Karena Kisah Para Rasul 4 nomor 11 itu Yesus adalah batu. Sudah selesai. Oke, saya terangkan sedikit ya. Saya ngajari saudara jemaah saya ini tentang Alkitab. Nah, ini. Jadi ungkapan Yesus dibuang oleh tukang-tukang sebagai batu ini kan berasal dari Alkitab. Jadi yang pertama kali kalau Anda nanti lihat itu di dalam Mazmur 118 ayat 22. Kita lihat dulu ya. Sebenarnya berasal dari situ. Makanya saya mau menerangkan sama saudara Juma ini Alkitab itu dengan benar ya. Jadi saya mengakui Anda ini nggak paham Alkitab tapi berusaha mengartikannya gitu. Baiknya sih bertanya dulu sama kami-kami ini kan begitu ya. 118 ayat 22 kita lihat dulu ya teman-teman ya. Oke. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Itu ungkapan ini pertama didapat dalam kitab Mazmur. Ya kan? Oke, jadi ini kan dimaksud nubuatan ya kan? Ini kan nubuatan tentang Yesus. Oke, kita lihat lagi nih. Jadi setelah dikutip dari Mazmur dan kemudian dikutip Yesus sendiri dalam Matius 21 ayat 42 serta oleh Rasul Petrus dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 11 dan 1 Petrus 2 ayat 7. Jadi maksudnya adalah Yesus Kristus ditolak oleh pemimpin-pemimpin Yahudi yang dianggap sebagai tukang-tukang bangunan dalam konteks spiritual, namun kemudian dia diangkat oleh Allah menjadi batu penjuru atas dasar utama bagi pembangunan gereja dan keselamatan umat manusia. Jadi bagi orang yang percaya, Yesus adalah dasar yang kokoh dan sumber keselamatan. Sedangkan bagi mereka yang menolaknya seperti Juma dan lain-lainnya, maka dia menjadi batu yang membuat mereka tersandung gitu loh.
Jadi itu maksudnya ya batu penjuru ya seperti yang saya jelaskan tadi. Yesus Kristus ditolak oleh pemimpin-pemimpin Yahudi yang dianggap sebagai tukang-tukang bangunan. Begitu. Jadi penerapan ajaran batu yang ditolak menjadi batu penjuru di dalam kehidupan beragama saat ini dapat dilihat dari aspek utama. Contoh, orang Kristen itu menganggap Yesus adalah dasar dari seluruh kehidupan mereka. Itu maksudnya batu di situ. Bukan batu dalam artian bahwa batu itu seperti batu yang dipukul, ditaruh semen, bukan begitu Saudara Juma ya. Mungkin Anda ini nggak paham Alkitab, tapi ya nggak apa-apa. Makanya saya hadir di sini untuk menerangkan Biblos secara benar kepada Saudara Juma. Ya, apalagi yang mau kau tanya Saudara Juma, silakan. Anda Saya siap berani melayani bahas setiap. Kolose 2 nomor 9, coba Anda bahas. Kolose 2 nomor 9. Oke, siap. Kalau saya kenapa nggak berani bahas? Kalau Biblos itu kan enak-enak aja dia bahasnya. Bukan Iya, seperti kan? Al-Quran Iya. yang agak susah ya kan. Ya memang susah, karena itu firman Tuhan. Kalau kitab kamu kan bahasa manusia. Sebab di dalam dia berdiam jasmaniah seluruh kepenuhan keilahian. Nah, batu zakarnya Anda tanya. termasuk nggak? Batu apa? Batu zakarnya Yesus termasuk nggak? Batu zakar. Atau maksudnya lato-lato. Iya, lato-lato. Sebab di Lato-lato dalam dia berdiam. Jadi gini maknanya ini, ajaran ini menegaskan bahwa Yesus Kristus memiliki sifat ilahi yang penuh dan Enggak, utuh. bukan itu, Yang bukan sifat. secara nyata menghuni Itu tubuh bukan manusianya, sifat. begitu Itu loh. bukan sifat. Maksudnya begitu. Itu berbicara mengenai tubuhnya. Tubuh. Ya, Anda kan ini berbicara mengenai kepenuhan keilahian kan? Itu yang Anda carikan di sini. Apanya yang penuh dengan ilahi? Tubuhnya. Oke. Jadi Jasa- kata kepenuhan keilahian ini merujuk pada seluruh esensi dan kesempurnaan Allah. Ya kan? Jadi termasuk batu zakarnya. ya seluruh Yesus itu adalah kepenuhan keilahian. Makanya dikatakan Yesus itu bisa melakukan apa saja. Termasuk batu zakarnya kan? Batu lato-latonya kan? Ini kok teman-teman Islam selalu mengarah ke batu zakar atau nunot? Loh, ini kok kan bicara batu. Kenapa Anda gengsi mengaku itu? Iya, payah memang. Iya kan? Iya, kalau benar, kalau pemikiran Anda hanya sekedar untuk lato-lato lah, buat zakar, kayaknya itu bukan tempatnya diskusi ranah agama, bukan itu. Kolose 2 nomor 9 itu gimana itu? Kolose 2 Anda mau Oke, hapus saya dari bacakan Bible? ulang ya, saya bacakan Ya, ulang. silakan. Sebab dalam dia berdiam secara jasmaniah seluruh kepenuhan secara keilahian. Secara jasmani. Iya, betul. Secara jasmani termasuk lato-latonya. Termasuk lato-lato. Maksudnya gimana ini lato-lato? Pura-pura bingung teman-teman. Pura-pura bingung kan? Pura-pura bingung. Pura-pura bingung dia. Pura-pura bingung. Kau baca sendiri. Dalam dialah berdiam secara apa? Rohani atau jasmani? Secara jasmaniah seluruh kepenuhan keilahian. Termasuk yang menghitung 2 biji itu. Saudara cuma saya terangkan. Lintir lagi. Saya ajari lagi. Ya. Lintir lagi. Jadi, saya ajari sebentar. Begini. Jadi kata kepenuhan keilahian ini merujuk pada esensi dan kesempurnaan Allah. Anda mengerti sampai di situ? Berdiam Jadi secara artinya, apa? Berdiam secara apa di situ? Sebentar. Sedangkan secara jasmania menunjukkan bahwa sifat ilahi itu ada dalam tubuh manusia Yesus. Bukan bicara sifat ini. Ilahi Ini bukan itu sifat. ada dalam tubuh manusia Yesus. Ini bukan Jadi sifat. Hanya ini bukan sifat. Jangan kau larikan. Mau bukti bahwa ini bukan sifat? Baca kalau Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Sifat nggak? Sifat nggak di situ? Filipi berapa? Filipi 2. Ini ahli kitab katanya, tapi kita yang ngajarin. Boleh dong. Enggak, karena kau yang buat subat-subat kan, makanya saya mau. Kau subat itu dalil kau bilang subhat. Oke. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak Allah di situ atau Theos? Itu dulu. Allah atau Theos? Allah. Theos dalam atau bahasa Allah? Indonesia Allah. Bahasa aslinya di situ Theos atau Allah? Dalam bahasa Indonesia Allah. Allah itu bukan bahasa Indonesia. Kalau Allah itu semisal. Jadi Allah itu bahasa apa itu? Itu bahasa Quran.
Malu kau kan? Kenapa nggak mau ke Teos? Kenapa? Allah itu bahasa Kenapa kamu nggak mau ke Teos? Kenapa? Itu Kenapa? Alkitab Biblis. Kenapa kamu nggak mau ke Teos? Kenapa? Ya karena saya sedang membacakan bahasa Indonesia. Ya, kalau di Indonesia tadi saya kan bacakan Teos itu bahasa apa? Yunani. Teos itu Ya bahasa Allah, Indonesianya apa? Allah, Teos itu Allah. Bukan. Dewa. Kalau Teos itu Indonesianya dewa. Kok alap? Ya dewa sebenarnya enggak Ya negatif sudah, juga, ya sama sudah. aja itu. Ya sudah, aku pakai dewa. Jangan aku pakai Allah. Ngapain aku pakai dewa? Orang di Ya. situ tertulis gimana ya kau ini? Saya yang baca kalau begitu. Walaupun dalam rupa dewa, tidak menganggap kesetaraan dengan dewa itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan, dewa itu telah mengosongkan dirinya sendiri. Dan dewa itu mengambil rupa seorang hamba. Dan dewa itu menjadi sama dengan manusia. Dan dewa itu dalam keadaannya sebagai manusia. Manusia di sini lengkap dengan batu enggak? Lengkap enggak? Lato-latonya lengkap enggak? Ini si dewa ketika mengambil rupa manusia. Ya sama seperti apa kalian. La ilaha illallah, tiada ilah itu dewa. Tiada dewa selain Allah. Jangan ke situ. loh. Jangan sakit hati. Ya dengan sama aja itu. Jangan sakit Makanya hati. dewa itu nggak memiliki arti negatif. EGP dengan itu semua. EGP itu dengan Iya, semua kan? itu. Sekarang Kalau nggak usah ke syahadat, situ. tiada Dia dewa sakit selain hati Allah dia. kan? Kan Tidak ada begitu. sakit hati. Dia sakit hati dia. Bukan sakit hati, kan sama Ya sudah, aja ngapain masuk kau bahas tuh. itu? Ngapain kau bahas itu? Dewa Ngapain itu kau bahas kan itu? nggak memiliki arti Ngapain kau bahas negatif. itu? Kamu kesindir ya? Kesentuh otakmu ya dengan kata dewa itu ya? Kan nggak Jadi, maksud saya kau kalau syahadat gimana? Masalahnya bukan di situ. Memang kalian nyembah dewa, saya bisa buktikan berdasarkan dalil. Ya Tapi ilah itu artinya juga dewa loh. bukan tema itu yang kita bahas. Yang kita bahas ini pagan, penyembah batu sakar. Itu yang kita bahas sekarang. Oke. Nah, dan dalam keadaannya sebagai manusia ini, si dewa ini merendahkan dirinya sampai dewa ini mati di atas kayu salib. Ya, salib pun itu adalah bahasa Quran. Sebenarnya di atas pohon. Nah, kemudian ketika Anda mengatakan kalau C2 ini ternyata sifat, buktinya bukan sifat. Dewa Anda memang betul-betul jadi manusia. Berarti ketika dia menjadi manusia, dewa Anda ini punya batu. Disebut batu Galatung. Atau batu lato-lato. Nah, penyembah batu lato-lato itu sama dengan pagan. Anda nggak bisa lari kemana-mana, nggak bisa. Filipi 2, Jadi nomor maksud 6 Anda, sampai nomor 8 mengunci bahwa dewa turun ke bumi, memiliki lato-lato, dan kepenuhan secara jasmani, bahwa jasmaninya ini adalah dewa. Dan dewa ini yang punya lato-lato ini digantung. Dan itulah sembahan saudara. Pagan, Bang. Penyembah makhluk berlato-lato itu pagan. Nggak bisa tidak. Mau lari kemana? Terus maksudmu kalau nyembah batu sungguhan itu pagan atau bukan? Kalau nyembah batu sungguhan pasti pagan. Nah, kan? Iya. Ngaku Pasti dia pagan. itu pagan. Tuh, kok saya nyembah batu? Kok saya nyembah batu? Kau setiap sholat ke arah mana kau sholat? Coba. Kau Sekarang bilang, kalau kau di sholat ke gereja, arah mana? kalau mengarah dalam beribadah, di gereja kau mengarah ke toilet. Toilet penduduk yang ada di depan gereja itu menghadap ke situ. Apakah sana Kami nggak ada seperti kau, kami. penyembah sapi tank? Makanya kau Berarti itu kau kan penyembah sholat sapi, Teh. sujud ke arah mana? Ke arah batu Hajar Karena Aswad. kenapa? Kau Karena jangan kenapa? lupa itu loh. Setiap kamu masuk ke gereja, di depan gereja itu ada toilet warga. Berarti lengkap dengan sapi tank dan kau menghadap ke situ. Atau ketika yang ada di depan saudara adalah pendeta laki-laki, maka Anda menyembah batu. Kalau perempuan berarti Anda penyembah kacang. Begitu maksudnya. Karena apa yang ada di depan kita ketika kita beribadah kepada pencipta langit dan bumi, itulah sembahan kita menurut lo. Berarti kau, kalau Pak Bom lagi mengkhotbah dan kau lagi beribadah, berarti kau menyembah batu sakarnya Pak Bom gitu maksudnya. Di depanmu ada patung Yesus, ada salib Yesus, berarti kau menyembah patung salib. Begitu maksudnya. Kau mau kemana kira-kira larinya? Kau mau kemana? Setiap gereja di depannya pasti ada lambang salib. Di situ ada patung, lengkap dengan biji. Mau kemana lagi? Terbukti kan?
Kau beribadah, menyembah hari Minggu menghadap ke patung Yesus, pagan. Sedangkan yang kau maksud itu Anda bisa baca di dalam Hagai 2 nomor 16. Maka sekarang perhatikanlah mulai dari hari ini dan selanjutnya, sebelum ditaruh orang batu demi batu untuk membangun Baitullah. Ulangan 27 nomor 5. Di tempat itu harus kamu dirikan bagi Tuhan Elohim sebuah mesbah dari batu yang belum pernah dikerjakan dengan alat-alat besi. Itu perintah. Nah, tidak pernah ada perintah di kitab Yahudi supaya membuat patung atau salib. Kalau menyusun batu, menjadikan batu, Yakub pun dalam kitab Kejadian mengambil batu sebagai pantalnya, dan ketika dia bangun, batu itu diurapi, batu itu diminyaki, lalu Sekarang saya tanya kamu cuma begini aja. Enggak usah Mencium batu Hajar Aswad, bisa nggak itu menghapus dosa? Bisa nggak? Batunya yang menghapus atau Tuhannya? Saya tanya ini, ketika mencium batu Hajar Aswad, bisa nggak mencium? Bisa. Bisa. Kalau diganti batunya jadi batu yang lain, bisa nggak? Hajar Aswad yang diminta. Iya, maksudnya Bisa. kalau diganti batu Hajar Aswad dengan batu lain, dicium, bisa nggak menghapus dosa? Hajar Aswad itu yang diminta. Itu batu spesial. Batu spesial. Batu itu kan yang menghapuskan. Di mana dalilnya? Batu menghapus dosa. Mana dalilnya? Ya, saya tanya kamu barusan kan, kamu bilang kalau mencium batu Hajar Aswad itu menghapus dosa. Itu sangkaanmu. Yang menghapus dosa itu adalah perilaku, tindakan, pekerjaan, amalan. Tadi kamu mengakui loh, mencium batu. Kan batunya yang menghapus. Gimana kau itu? Dengar, jangan memperbodoh diri. Sama seperti Yesaya 6 nomor 7. Apakah batunya yang menghapus dosa? Jawab. Gak sama itu, beda Ya, itu cuma. Kau ini aneh-aneh kau. Kok beda pula? Yesaya itu menjelaskan batu itu ketika menyentuh bibirmu, apa katanya? Dia menyentuhkan kepada mulutmu batu itu dan berkata, lihat, batu ini telah menyentuh bibirmu, maka dosamu dihapuskan. Batu ini telah menyentuh bibirmu, maka dosamu dihapuskan. Saya ulang lagi, batu ini telah menyentuh bibirmu, maka dosamu dihapuskan. Pertanyaan saya, batu yang menghapuskan karena menyentuh bibir atau apa? Situ kan batu. Jawab. Pakai anusmu bicara kalau mulutmu sudah tak sanggup. Macet. Enggak. Saya bukakan ayatnya biar kita enak. Kalau saya itu selalu membuka Ya, ayat, silakan. Kau baca. Yesaya 6 sampai nomor 7. Ya, Yesaya 6 ayat 6 sampai 7 ya. Sebentar Ya. buka. Kalau saya ini orangnya terbuka. Kalau Anda mau bahas Alkitab, kita bahas. Ya, Gitu loh. terbuka tapi licik. Coba. Kamu baca. Oke, Yesaya 6 ayat 6. Harus baca dulu lagi, Stan. Nggak hafal dia. Oke. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mesbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus atau siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahabatku, Nggak ada hubungannya ini lagi aku, itu. Tuhan. Nggak ada lagi hubungannya itu. Nggak Ini ada lagi. aku, utuslah Nggak ada aku. lagi hubungannya itu. Nggak usah kau panjang-panjang. Kalau Alkitab itu punya konteks, bro. Nggak Dia usah bukan kau panjang-panjang. Koran. Nggak usah kau Koran itu kan ayat 1 ayat 2 nggak berhubungan. Nggak usah kau panjang-panjangkan. Nggak usah. Sekarang pertanyaannya, yang menghapus dosa di situ batu atau apa? Kok cium batu? Oke, saya
Saya jelaskan ya. Jadi dalam ayat tersebut, setelah Nabi Yesaya menyadari kekotoran dirinya dan bangsanya di hadapan Tuhan, seorang serafim mengambil bara dari mesbah dengan sepit, menyentuh bibir Yesaya dan berkata kan, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, Ini apa di maka situ? kesalahanmu telah Ini apa? dihapus Ini dan di situ dosamu apa? telah diampuni. Ini Jadi di situ maknanya apa? begini, maknanya sebentar. Aku pakai makna Jadi pula batu sekarang bara dari mesbah itu melambangkan kuasa Tuhan Tuhan yang membersihkan dosa. Mesbah realnya di sendiri situ adalah tempat bicara pengorbanan. sendiri, Jadi bicara bara sendiri. tersebut Bicara terkait dengan sendiri penghapusan kau, dosa bicara melalui sendiri pengorbanan kau, yang layak. pandai-pandaian Begitu loh. kau, pandai-pandaian. Sekarang yang menyentuh bibirnya di situ batu atau apa? Jadi bibir Yesaya yang dianggap najis menjadi bersih sehingga ia layak menjadi alat untuk menyampaikan firman Tuhan. Sesat paling pandai kau, memang penipu kau. Yang Jadi ini menyentuh bibir di menunjukkan situ sebelum apa? kita dapat melayani Tuhan, kita perlu dibersihkan dari dosa. Begitu saudara kau jemaat. memang kau pandai, memang kau pandai penipu kau. Memang kau penipu. Kok pandai? Di situ batu di situ menyentuh bibirnya. Oke, jadi maksudnya kan begini, apakah maksudnya batu menyentuh bibir? Kan begitu. Jadi batu bara dari mesbah itu melambangkan kuasa Tuhan yang membersihkan dosa. Sekarang mesbah itu apa artinya dalam bahasa Ibrani? Jadi mesbah itu kan tempat pengorbanan. Mesbah itu artinya apa? Hei, mesbah Mesbah dalam bahasa itu Ibrani. tempat pengorbanan. Apa tempat di situ? Jadi Tempat bara maksudnya tersebut apa? kan terkait dengan Tempat yang pengampunan dimaksud dosa itu mesbah. melalui Dengar, pengorbanan yang layak. Makanya batu itu diambil dari mesbah. Yang tempat Mesbah dalam pengorbanan. bahasa Ibrani itu apa? Mesbah artinya apa? Mesbah. Tempat pengorbanan. Ya, tempat di situ apa? Kayu atau batu? Batu. Batu tuyul. Terus Apa mereka kemudian menyembah batu? Kalau kayu kan nggak bisa bakar-bakar apa ya kan? Bakar-bakar Batu, korban. batu. Oke, jadi batu nih, saya kasih dalil. mesbah itu Saya kasih dalil. melambangkan Saya kuasa kasih Tuhan dalil. yang membersihkan Saya kasih dosa. dalil. Begitu. Saya kasih dalil. Setelah kau pelintir dalil tadi, saya kasih dalil. Yosua 8:31. Seperti yang diperintahkan Musa hamba Tuhan kepada orang Israel menurut apa yang tertulis dalam kitab Musa. Suatu batu dari batu-batu yang tidak dipahat, yang tidak diolah dengan perkakas besi apapun. Di atasnya mereka mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan dan mengorbankan korban keselamatan. Di atas mana mereka? Batu atau bukan tuh? Batu enggak? Cuma sebentar. Batu enggak? Kalau kamu ingin mengerti ayat itu, maka kita lihat konteks dan maknanya Saya dulu. paham Jadi konteksnya. Terus kalau Oke. kamu mengatakan kami menyembah batu Hajar Aswad, kamu nggak mau lihat konteksnya gitu? ya apa konteksnya? Kau terangkanlah konteksnya, silakan. Ya, Dalam Islam, silakan. dalam Islam yang menghapus dosa batu atau pencipta langit dan bumi yang kami sebut Allah. Jadi Konteks nih, kenapa konteks. mencium batu bisa menghapus dosa? Sama dengan tadi tuyul. Kenapa mencium batu bisa menghapus dosa? La haula wala quwata illa. Apa katamu? Baca konteks. Kalau giliran Islam nggak boleh baca konteks, nggak boleh. Kalau di agama Yahudi boleh. Nah, sedangkan kamu terciduk menyembah orang-orang Katolik di gereja mencium patung Yesus. Kristen pertama kali nongol di atas muka bumi ini, kerjaan mereka mencium patung Yesus. Gak bisa kau pungkiri itu. Bisa. Jadi, kesimpulannya adalah satu di antara dua agama Islam dan Kristen yang menyembah selain pencipta langit dan bumi adalah Kristen. Karena terciduk menyembah yang namanya Kristus. Kristus itu manusia yang diurapi. Menyembah manusia sama dengan paganisme. Dah, selesai. Jangan lagi kau berbohong. Kau terima aja itu. Itu fakta, itu real. Oke, saya terangkan sedikit yang kamu bahas. Apalagi yang kau mau terangkan ini penipu. Udah sangat jelas kau lagi mau nipu. Ini bukan gereja. Sedikit-sedikit, aku jelaskan sedikit. Sedikit-sedikit, emang kau pikir ini gereja? Ketahuilah saudaraku, memang kami akui, orang Kristen itu lebih pintar dari Bible. Sehingga ketika Bible sudah memuntahkan isi perutnya, kalian harus mengurai. Saya jelaskan sedikit ya. Maksudnya kitabmu belum jelas.
Kenapa belum jelas kitabmu yang sudah begitu jelas? Karena kamu lebih pintar dari isi kitabmu. Kenapa kamu lebih pintar dari isi kitabmu? Karena kitabmu itu ditulis, bukan difirmankan, bukan diwahyukan, tapi ditulis oleh manusia biasa yang hidup kurang lebih 2000 tahun lalu. Maka sudah pasti ente lebih cerdas daripada mereka. Karena yang mereka tulis bukan firman Allah, bukan wahyu dari ilahi, melainkan karangan yang dihasilkan dari hasil penyelidikan. Wajar jika kalian lebih pintar dari pengarang kitab. Makanya kalian itu selalu berkongkok-kongkok, mengoreksi, merevisi kitab kalian. Kenapa? Karena kitabmu sejatinya bukan firman pencipta yang maha tahu. Kalau pencipta yang maha tahu berfirman, tidak akan pernah lebih rendah pengetahuannya daripada manusia yang hidup di zaman modern apapun. Kau ingin menjelaskan sesuatu yang sudah jelas. Percuma dong kitabmu direvisi. Setiap saat revisi lagi. Datang kau mau lagi merevisinya. Ingin kau lagi menjelaskan sesuatu yang sudah sangat jelas di kitab lo. Apa maksudnya? Kamu ingin membuktikan bahwa kitabmu lebih bahlul daripada kamu yang merasa pintar. Beda dengan kami umat Islam. Begitu menjelaskan Islam, kami harus kembali ke Bible, kembali ke Al-Quran. Kalau kamu keluar dari Bible untuk menjelaskan Bible, itu namanya kucluk. Kucluk itu. Jadi kesimpulannya kalian pagan, titik. Gak ada bantahan. Ya, jadi kawan-kawan, hanya di Kristen, di datanya ya, itu yang menurut data muncul di abad keempat masih ya, di zaman Romawi ya. Ini dikatakan, pagan diciptakan oleh kelompok Kristen Romawi di abad keempat setelah sebagai label. Jadi banyak sekali ya. Kemudian ini yang mantan Oten itu dia. Ya. Jadi, lanjut. Jadi di sini diceritakan Raja Salomo sempat tersesat dia dengan menyembah dewa bangsa pagan. Ada kuil berlambang, ada patung-patung Bung Yuba. Anak kecil. Ada patung-patung banyak di zaman Salomo. Nih, ya, ini patung-patung semua nih. Ini ada dua patung. Dan inilah yang diikuti kekristenan kan kawannya. Bait suci pertama sudah roboh ya, dan dengan tersesat Salomo, Raja Salomo waktu itu. Dengan ini katakannya dua bangsa ini disembah Raja Salomo. Puji asti. Silakan membantah. Kemudian juga tercatat di Wahyu 5:6 ya, di mana sini dikatakan seekor domba telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Ini apa ini? Itulah roh ketujuh roh Allah. Ini agak acak Bang Jumaman. Kemudian dia kalau kita baca di pasal 11 itu dewa. Dewa-dewa telah turun ke tengah kita dalam rupa manusia. Dewa, kalian tuh menjadi dewa-dewa kan kawannya. Ini nggak terbuka datanya. Dan Bang Juma, ternyata data yang saya dapat juga, ternyata ada konsep karena Profesor Robert Richard Carey. Ini saya terjemahkan. Makanya Yesus tidak pernah membaptis siapapun. Ini konsep pagan. Zaman Yunani, ini datanya semua. Kemudian juga dikatakan demikian hal sama nih. Ya, kenapa ya? Jadi konsep baptis juga konsep pagan. Dan sama hal ini. Seperti tadi saya katakan di awal kan kawan ya. Di mana Kristen itu ya muncul. Ini data dari Kristen sendiri mengatakan di zaman Dewa Mitra. Dewa Mitra ini Kristen hari ini. Dan juga tentang kelahiran Dewa Mitra juga dicatat di sini. Tentang 25 Desember juga ternyata kelahiran Dewa Mitra. Hubungan dengan kekristenan. Ini data Kristen. Dan saya pernah debat sama Joseph Albert dengan RK dan lain-lainnya. Mereka mengaku data ini. Hubungan dengan kekristenan. Ya. Dikatakan sangat jelas di sini. Mirip dengan agama Kristen. Ya.
kesamaan antara mitra dan Kristus bahkan mengejutkan para pengamat seperti Justinus, Tertullian, dan para bapak-bapak lainnya. Dan belakangan ini telah didesak untuk membuktikan bahwa kekristenan hanya sebuah adaptasi dari Islam atau paling banyak hasil dari ide-ide dan inspirasi agama yang sama kalian nih. Dan ini diterangkan Robertson di Pagan Christ, seperti saya buka tadi. Ini Pagan Christ sudah dijual. Kemudian dikatakan oleh Profesor Kersey Graves, ya, di mana dikatakan ada 16 orang disalib yang sama seperti Yesus, dan juga dikatakan penyelamat. Ini data lengkap sekali, bahasa Inggris mungkin panjang waktunya kalau dijelaskan. Kemudian Pagan Christ, kemudian ini kalangan kampus, ya, Pagan Christ, kooperatif geologi, ini sudah dijabarkan. Ini hasil soft copy saya ada. Sudah dibedah. Makanya hari ini di seluruh dunia banyak sekolah-sekolah. Nah, seperti saya paper tadi, Dewa Mitra ini sama dengan Hindu. Di sini dikatakan ya, asal usul terus Mitra berasal dari Hindu dan Persia, perpaduan dari Hindu dan Persia. Dan ini bisa ada benang merahnya karena di sini dijelaskan juga. Nih ya, kita terjemahkan lagi ya. Benang merah antara Kristen, benang merah, saya terjemahkan ya, biar jelas. Benang merah antara Hindu, Kristen, dan Yunani. Ini ada benang merahnya. Ini datanya yang menulis Carly Eastman. Kemudian pihak Hindu juga menulis ya, salvation. Jadi itu orang Hindu, Bang Juma. Menurut orang Hindu, Yesus itu orang Hindu. Nih, saya terjemah keselamatan. Kristen. Silakan Bapak bicara ini. Pakai nasib semua. Oke ya. Jadi sembilan Kristen itu ada benang merahnya. Dan ini juga saya mengatakan Hindu, Yesus Hindu. Bentar ya. Ini bukan data saya, Yesus Hindu. Jadi menurut orang Hindu, Yesus itu orang Hindu. Kemudian juga tentang konsep inkarnasi juga ternyata ada di Dewa Wisnu. 10 inkarnasi Dewa Wisnu. Kemudian ini tadi ya, ini soal Paulus yang nggak salah ya, Bang Juma dan Bang Juma tentang perayaan juga di pihak Kristen sendiri, di mana dikatakan ya mengapa Natal di Desember. Ternyata pihak Kristen juga mengakui bahwasanya itu adalah hari kelahiran Mitra. Yani ya, teori lain yang menjelaskan antara alasan tanggal 25 Desember di Natal adalah bahwa tanggal ini didasarkan pada perhitungan hari raya Paskah. Perhitungan tradisional Yesus Kristus disalibkan pada tanggal 25 Desember. Jika ditambahkan 9 bulan maka Yesus Kristus jatuh pada. Nah, ternyata di sini menurut mereka teori ini didukung oleh kuno, termasuk tulisan-tulisan dari Ignatius dari Antioquia. Terlalu lama. Sabar ya. Oke, di sini jelaskan poinnya adalah ini adalah kelahiran dewa matahari. Nih, ini yang mengatakan bukan saya tapi pihak sekuler Kristen sendiri. Dewa, nih, solis infiksi atau kelahiran dewa matahari yang tak terkalahkan. Ya, ini oke. Mungkin itu dulu saudara ya. Nah, inilah konsep Allah orang Hindu juga. Di mana dikatakan sini, ya, ini adalah untuk penyucian diri, sama konsep dengan Kristen. Nah, ya, ini saya untuk berdoa untuk membersihkan jiwa mereka. Jadi baptis itu sama konsep Hindu juga, Bang Juma. Kawannya, sama konsepnya. Ingat datanya. Jadi itu dulu sebentar dari saya, Bang Juma. Kepanjangan. Terima kasih. Ya, sedikit, Masya Allah ilmunya luar biasa ya, informasinya. Jadi tadi ada dari bawah yang mengatakan bahwa bara itu bukan batu. Jadi gini, di dalam Yesaya 6 nomor 6 itu bahasa Ibraninya adalah Ritzvah. Ritzvah itu artinya lantai batu atau lantai atau bara. Nah, kalau dikatakan lantai batu, kan tidak mungkin lantai yang dibawa oleh serafim. Sudah pasti batu yang berasal dari lantai. Dikatakan bara, kenapa? Karena memang bara. Batu yang berbentuk bara.
Nah, kalau batu berbentuk bara disentuhkan ke bibir lo akan melepuh. Gak bisa lagi ciuman kudus kalian. Jadi nggak usah terlalu banyak protes karena kami ini belajar. Kami belajar sebelum bernarasi Bible itu kita sudah kuliti, kita udah kutui. Sebelum kita tampil sebagai pemateri itu kita nggak tidur, kita belajar dulu. Sebelum kita sajikan materi. Bara bukan batu Suma. Bahasa Ibraninya apa? Bahasa Ibraninya apa? Apa? Kan keok. Kita harus kembali Bahasa ke original. Ibraninya tidak pernah batu. Batu itu bahasa Ibrani apa? Enggak. Apa? Rispa itu Apa apa artinya? dulu? Rispa artinya Apa dulu? Rispa artinya Batu apa? itu bahasa Ibrani apa? Bisa. Apa? Bisa, Anda itu rispa, tidak bisa bedakan mana batu mana bara. Mulai. Rispa artinya apa? Rispa artinya apa? Istighfar. Rispa artinya apa Suma. dalam bahasa Ibrani? Anda Rispa artinya itu- apa? Anda sudah menjurhat. Anda itu sudah Curhat. mempersamakan Hajar Aswad dengan batu sakar Curhat. tadi. Curhat. Hati-hati semua. Curhat. Hati-hati. Rispa artinya apa rispa? Hajar Aswad Anda samakan dengan Rispa batu artinya sakar. apa? Bahaya itu semua. Rispa. Hati-hati. Rispa artinya apa? Rispa artinya apa? Anda tunjukkan batu di dalam bahasa Ibrani apa? Rispa artinya apa? Ada yang bisa buka kamera di sini? Mohon buka kamera. Yesaya 6 Kacau Anda ini nomor semua. 6. Sudah dikatakan Paralel. bara. Silakan, akhi. Di Yesaya. Alkitab Sabda paralel. Yesaya 6 nomor 6. Biar kita permalukan satu ini. Iya. Iya apa? Masalah semua. Enggak masalah. Kamu Tapi kita tidak pernah. Masalahnya kita tidak tadi. pernah percaya bahwa batu itu mengampuni dosa. Nah ini Seperti Anda. Alkitabnya orang Yahudi. Tuh. Nah, kita lihat tuh. Coba dibesarin. Besarkan beliau sendiri. Makanya jangan jadi Kristen. Jangan jadi Kristen bagaimana? Jangan jadi Lah Kristen pagan, penyembah batu sakar. Nah itu masalahnya. Apa masalahnya? Hajar Aswad kau samakan dengan batu sakar. Bahaya ini Islam Lebih kalau parah. begini. Kalau Hajar Aswad Bahaya ini, itu bukan Islam itu sembahan. dengar baik-baik. Kalau di Apa yang Kristen dia katakan, batu sakar itu hati-hati. sembahan. Apa yang dia katakan ini blunder. Dia mengatakan tadi Hajar Aswad itu seperti batu sakar. Ya, Hati-hati. saya tidak mengatakan itu. Islam hati-hati. Saya tidak mengatakan Dengan itu. baik-baik apa yang dia mengatakan katakan tadi. Kalau kamu menuduh Dia kami menyembah mengatakan, batu dia Hajar sudah ngomong Aswad, semua batu, segala macam di batu di Alkitab. Orang Kristen terbukti menyembah batu sakar. Itu fakta, itu real. Nih, coba lihat nih ini. Nih Yesaya 6 nomor 6. Coba diklik 97531 ada kata bara di situ. Tidak seperti kalian menyembah Hajar Aswad. Nenek Mukiper. Nenek Mukiper. Kamu terbukti menyembah batu sakar udah. Aduh, Batu sakar. kau ini tersakiti sendiri Suma. Tersakiti. Gimana kita menyembah batu? Tidak pernah menyembah batu. Yang di atas salib itu nggak punya batu. Ini apa ini? Rispa. Rispa artinya apa? Rispa artinya apa? Katakan bara, dia bilang batu. Apa artinya itu? Coba. Saudara, Dibesarin. kacau. Dibesarin. Ya, apa itu? Mau comot batu sana, batu sini. Batu percaya. Aku perah. Batu. Ya. Bahasa Inggrisnya glowing stone, Tony batu. Tidak pernah menyembah batu. Ini batu realitanya. Sedangkan kalian Batu percaya apa? menyembah batu. Kamu paham. Kamu tidak paham. Kamu tidak ngerti yang dimaksud Yesaya 6 nomor 6 ini. Yesaya 6 nomor 6 ini orang-orang Yahudi menghapus dosa mereka dengan mencium batu. Kau tanya kepada orang Yahudi. Kau tanya kepada orang Yahudi kalau begitu. Sekarang orang Kristen. Tanya kepada orang Yahudi. Orang Kristen itu menyembah manusia katanya. Tanya kepada orang Yahudi. Di mana manusia yang mereka sembah ada batunya. Batu lato. Kamu ini dapat kursi. Kan cuma mudah-mudah keras-keras suara. Kalau C2 nomor 9 itu sudah fakta. Kalau C2 nomor 9 fakta. Tuhanmu, dewamu turun mengambil rupa batu sakar. Ya, kita menyembah sedang. Kalau C2 nomor 9.
Tuhanmu turun mengambil batu sakar. Kemudian Filipi 2 nomor 6 nomor 7 8 dewamu turun mengambil batu sakar. Yang kau gantung di salib itu di gantung pohon itu punya Ada batu sakar di depan sholatmu. Dan Betul tidak? dikatakan bahwa Kisah Rasul 4 nomor 11 Yesus itu adalah batu. Jadi terbukti yang Kifli, pagan kamu ini itu bicara adalah itu Kristen. seperti benang yang Benar sekali. sudah ngacuk ke sana Nah, kemari. sekarang saya tanya samamu, apakah kamu menyembah Yesus? Sholat saja di depan. Apakah kamu menyembah Yesus? Ada batu. Apakah Betul kamu tidak? menyembah Yesus? Apakah kamu menyembah Yesus? Betul Yesus. tidak? Betul. Saya menyembah Yesus. Betul. Menyembah Betul, Yesus. saya menyembah Apakah Yesus. Yesus punya batu sakar? Apakah Yesus punya batu sakar? Punya sebagai manusia. Sebagai manusia. Kau sembah nggak dia? Kau sembah tidak Yesus? Kamu tidak sadar Kau bahwa sembah kamu tidak juga itu Yesus? sholat di depanmu ada Kau batu sembah sakar. Betul tidak tidak? Yesus? Kau sembah tidak Yesus? Kau sembah Betul tidak? Kamu berarti kamu juga sembah. batu sakar Berarti di depan kamu juga sholatmu. sembah. Betul Mengaku tidak? mengaku dia. Anjay. Kalau cuman berada di Semua. hadapan, Kau setiap itu Anda seperti masuk ke anak gereja, kamu menyembah menghadap Sana kloset, musik. seperti kau nyembah kloset. Setiap kau masuk gereja, kau Tidak, menghadap kepada pendetamu. Kalau pendetamu kita laki-laki ke berarti sana. nyembah batu. Pendetamu perempuan berarti menyembah gunung kau itu. Paham? Nah, di depan Gitu gerejamu ya. ada salib. Berarti kau menghadap salib, berarti kau penyembah batu. Curhat. Yaitu yang berbentuk Curhat. salib. Yeay. Tarik. Curhat. Kasihan delu, kasihan deloh. Terbukti. Satu-satunya agama yang memalsukan itu menyembah kitabnya orang batu. Yahudi dan mengajak orang-orang percaya kalau dia berasal dari Apalagi- agama Yahudi itu Kristen. Kristen terbukti Apalagi penyembah mendustakan Yesus. Sembahan Kristen itu kita bisa lihat tergantung di atas salib. Yang digantung di salib itu adalah Tuhannya Kristen. Dan yang tergantung di salib itu bukan kucing, bukan monyet, bukan anjing, tetapi katanya manusia. Berarti Kau menyembah Kristen penyembah batu sakar Yesus. Penyembah batu sakar Yesus itulah Anda. Tadang. 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 Ada sholat di depannya ada batu sakar. Cuma kau Tadang. menyembah batu sakar. Ya? Tadang. Penyembah batu sakar Yesus mencoba menghibur diri. Oke teman-teman, Anda itu silakan kalau dilanjutkan. ngomong, Udah. harus dengan pikiran yang bersih. Udah terbukti yang di atas salib itu menggelantung di salib itu lengkap dengan batu sakarnya. Dan itu sembahan Anda. Dan memang dikatakan dia kepenuhan Untuk dirimu Tuhan. sendiri. Secara jasmani dia kepenuhan dewa. Berarti kalau berbicara jasmani Yesus termasuk batu sakar. Berarti kamu penyembah batu sakar. Udahlah, itu aja kok repot. Udah ketahuan. Lanjut Bang, lanjut. Sakit emang dia, sakit kita buat. Hai, masih mau kau datang besok.